Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Latifah Fitri dengan NIM 21060002 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika bab 15 yaitu tentang analisis regresi dan korelasi linier. Dalam materi ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang pengertian korelasi sederhana, uji signifikansi koefisien korelasi, analisis regresi, yaitu metode kuadrat terkecil, lalu kesalahan baku pendugaan, selanjutnya itu asumsi metode kuadrat terkecil, perkiraan interval dan pengujian hipotesis, serta hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis korelasi. Jadi analisis korelasi itu pertama kali dikembangkan oleh Carl Pearson, yaitu pada tahun 1900. Tujuan dari analisis korelasi ini yaitu untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Adapun definisi dari analisis korelasi yaitu analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Dalam hal ini kita akan membicarakan hubungan antara dua variabel. Misalnya hubungan antara variabel X pada sumbu horizontal adalah variabel inflasi, lalu pada variabel Y yaitu sumbu vertikal sebagai variabel suku bunga. Maka setiap variabel X atau inflasi mempunyai tandaan nilai pada variabel Y yaitu suku bunga, sebagaimana dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama yaitu antara hubungan inflasi dan suku bunga itu berkorelasi negatif. Memiliki makna yaitu mereka memiliki hubungan yang berlawanan. Misalnya menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila kita lihat pada gambar tersebut, saat inflasi rendah, maka suku bunga akan tinggi. Sebaliknya, pada saat inflasi tinggi, maka suku bunga akan rendah. Gambar ini menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Lalu pada gambar kedua yaitu memperlihatkan hubungan yang positif yaitu antara variabel produksi dan harga minyak goreng. Yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Analisis korelasi itu mencoba untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf yaitu huruf R kecil. Koefisien korelasi atau R kecil menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel Y dan variabel X pada garis lurus sebagai garis dugaannya. Sehingga semakin dekat titik kombinasi dengan garis dugaannya, maka nilai korelasinya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin menyebar dua garis dugaannya, maka nilai korelasinya akan semakin kecil. Sehingga pada gambar tersebut, kita dapat melihat adanya korelasi yang positif yaitu titik-titik kombinasi yang menggerombol pada garis dugaan dengan kemiringan positif. Itu dapat kita lihat pada gambar hubungan antara produksi dan harga minyak. Selain itu ada korelasi yang negatif, yaitu titik-titik kombinasi yang menggerombol pada garis dugaan dengan kemiringan negatif, yaitu pada gambar hubungan antara inflasi dan suku bunga. Adapun dari rumus koefisien korelasi sendiri yaitu R kecil yaitu N
kita tutup kurung, sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang X kuadrat dikali N sigma Y2 dikurang sigma Y2. Di mana R sendiri merupakan nilai koefisien korelasi, sigma Y yaitu jumlah pengamatan variabel X, sigma Y jumlah pengamatan variabel Y, dan sigma XY merupakan jumlah hasil perkalian antara variabel X dan Y, sigma X kuadrat yaitu jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, sigma X angka 2 yaitu jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X, sigma Y kuadrat yaitu jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, dan sigma Y angka 2 yaitu jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y, sedangkan N kecil yaitu pasangan pengamatan Y dan X. Selanjutnya itu hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Koefisien korelasi itu mempunyai nilai antara minus 1 sampai 1. Nilai R minus 1 itu disebut dengan linier sempurna negatif. Linier sempurna negatif jika nilainya bernilai minus 1. Hal ini dapat terjadi apabila titik contoh atau kombinasi terletak tepat pada satu garis lurus yang mempunyai kemiringan negatif. Jika nilai R-nya itu sama dengan 1, maka linier tersebut bernilai linier positif sempurna. Linier sempurna positif. Hal ini terjadi apabila semua titik contoh terletak pada satu garis lurus dengan kemiringan positif. Nilai korelasi akan mendekati minus 1 atau 1, menyatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah kuat atau korelasi kedua variabel tinggi. Akan tetapi, apabila nilai R mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau mungkin tidak sama sekali. Lalu jika nilai variabel itu di bawah minus 5 berarti korelasi negatif lemah. Apabila nilai bernilai di atas minus 0,5 berarti nilai korelasi tersebut korelasi negatif kuat. Berikut merupakan contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Contoh pertama yaitu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mendorong penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia untuk mendorong investasi. Setelah Indonesia dinyatakan masuk dalam investment grade oleh lembaga rating internasional, suku bunga harus disesuaikan. Di satu sisi, untuk menjaga inflasi untuk pendanaan atau financing dunia usaha dan sektor industri. Bagaimana sebenarnya hubungan antara suku bunga kredit dengan besarnya investasi? Berikut ini adalah data besarnya suku bunga investasi dari data Bank Indonesia dan investasi domestik penanaman modal dalam negeri atau PMDN dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKN di Indonesia pada tahun 2003 dan 2013. Lalu carilah koefisien korelasi dan apa kesimpulannya. Lalu dapat kita jawab dengan menggunakan rumus koefisien korelasi yang sudah dijelaskan tadi. Lalu langsung kita masukkan ke dalam rumus sehingga hasil dari korelasinya yaitu minus 0,892. Berarti korelasi tersebut termasuk korelasi kuat negatif atau korelasi negatif kuat.
Sehingga hubungan antara suku bunga dan investasi PMDM itu relatif kuat. Lalu mengapa hubungan nilai investasi dan suku bunga di Indonesia kuat tetapi tidak sempurna? Mungkin dapat kita pelajari pada teori ekonomi makro bahwa yang mempengaruhi nilai kredit adalah suku bunga selain kondisi sosial politik, jaminan keamanan investasi, kestabilan nilai tukar, serta perkembangan pasar modal. Kuatnya hubungan tersebut dapat mengidentifikasikan bahwa variabel suku bunga atau imbalan modal menjadi faktor penting dalam pemberian kredit, namun masih ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan investasi. Yang selanjutnya yaitu tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Jika semua data observasi terletak pada garis regresi, akan diperoleh garis regresi yang sesuai atau sempurna. Namun, apabila data observasi tersebar jauh dari nilai dugaan atau garis regresinya, maka nilai dugaannya akan menjadi kurang sesuai. Sehingga koefisien determinasi dapat kita simpulkan atau dapat kita definisikan yaitu sebagai bagian dari keragaman total variabel terikat. Dia yaitu variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X atau variabel yang mempengaruhi atau independen. Jadi koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X atau variabel independen dalam mempengaruhi variabel Y atau variabel terikat, sehingga semakin besar koefisien determinasinya menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Sehingga besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Koefisien determinasi yaitu R kuadrat yaitu N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y pangkat 2 dibagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali X dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Sehingga apabila nilai koefisien korelasinya sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasinya dapat diperoleh dengan cara mengkuadratkannya. Materi yang selanjutnya yaitu uji signifikansi koefisien korelasi. Uji signifikansi koefisien korelasi itu dimaksudkan untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya hubungan antara variabel yang diuji sama dengan 0. Apabila besarnya hubungan sama dengan 0, berarti hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat lemah dan tidak berarti. Begitupun sebaliknya, apabila hubungan antara variabel secara signifikan berbeda dengan 0, berarti hubungan tersebut kuat dan berarti. Untuk signifikansi koefisien korelasi dapat dilakukan dengan melalui 5 tahapan bagaimana pada pengujian hipotesis pada sampel besar dan kecil. Yang pertama itu dengan melakukan perumusan hipotesis yaitu dengan menguji apakah R populasi sama dengan 0. Lalu yang kedua yaitu dengan menentukan taraf nyata dengan derajat bebas, yaitu dengan df sama dengan n dikurang k. Tahap yang ketiga yaitu dengan cara menentukan uji statistika. Tahap yang keempat yaitu dengan menentukan daerah keputusan dan yang terakhir yaitu menentukan keputusan. Sehingga uji statistika untuk koefisien korelasi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu T R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat atau
T sama dengan R kecil dibagi akar 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang 2. Di mana T merupakan nilai T hitung, R kecil merupakan nilai koefisien korelasi, dan N kecil merupakan jumlah data pengamatan. Berikut merupakan contoh untuk uji T untuk uji korelasi. Contoh yang kedua yaitu ujilah apakah A nilai R sama dengan minus 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN, dan B R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit CPO sama dengan 0 pada taraf nyata yaitu 5%. Langkah pertama yaitu kita dengan melakukan perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi yaitu sama dengan 0. Korelasi dalam populasi itu dilambangkan dengan E, sedangkan pada sampel yaitu R kecil, sehingga H0 banding P sama dengan 0, H1 dibanding P tidak sama dengan 0. Lalu yang kedua kita melakukan taraf nyata untuk uji dua daerah A dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025 dengan derajat bebas yaitu DF N dikurang K yaitu 11 dikurang 2 sama dengan 9. Lalu nilai taraf A per 2 sama dengan 0,025 dengan DF sama dengan 9 adalah 2,262. Dapat kita ingat bahwa N merupakan jumlah data pengamatan yaitu 11, sedangkan K merupakan jumlah variabel yaitu Y dan X sehingga K yaitu menjadi 2. Lalu langkah yang ketiga yaitu dengan menentukan nilai uji T. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga hasil nilai uji T yaitu minus 5,9. Lalu langkah yang keempat yaitu kita dengan menentukan daerah keputusan dengan nilai kritisnya yaitu 2,262. Dapat dilihat pada gambar yaitu langkah selanjutnya menentukan keputusan. Nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1, sehingga dapat kita simpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0 dan hubungan antara tingkat suku bunga dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Lalu selanjutnya yaitu untuk soal B. Soal B yang pertama kita dengan cara merumuskan hipotesis yaitu hipotesis yang akan diuji yaitu koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi itu dilambangkan dengan P sedangkan the sampel yaitu R. Sehingga H0 banding P sama dengan 0, H1 banding P tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu dengan tarif nyata 5% untuk uji dua daerah. Ambil per 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025 dengan derajat bebas yaitu DF sama dengan N dikurang K sehingga nilai DF sama dengan 9. Lalu taraf nyatanya itu 0,025 dan DF sama dengan 2,262. Lalu kita menentukan nilai uji T, kita masukkan ke dalam rumus sehingga nilai T yaitu 5,0. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu dengan menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262 dapat kita lihat pada gambar. Lalu langkah selanjutnya itu dengan menentukan keputusan. Nilai T hitung itu berada pada daerah menolak H0 yang berarti bahwa H0 itu ditolak dan menerima H1. Hal ini berarti menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0 dan hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata
antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Berikut cara mencari nilai korelasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Lalu materi yang selanjutnya yaitu analisis regresi, yaitu dengan metode kuadrat terkecil. Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas yaitu Y dengan variabel bebas yaitu X, dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Pada contoh soal sebelumnya telah kita pelajari tentang koefisien korelasi dan uji signifikansinya. Selanjutnya, apabila kita ingin mengembangkan suatu persamaan untuk mengetahui nilai variabel terikat, Y yaitu dependent variable, sehingga berdasarkan nilai variabel bebas, X sama dengan independent variable, persamaan yang menyatakan bentuk hubungan antara variabel terikat Y dan dengan variabel bebasnya X disebut dengan persamaan regresi. Sehingga definisi dari persamaan regresi yaitu suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Bentuk sebenarnya dari persamaan regresi adalah populasi. Pada populasi adalah Y sama dengan A ditambah BX. Oleh karena dalam kenyataannya tidak dapat diketahui nilai sebenarnya dari parameter A dan B, maka dapat diperkirakan dengan menggunakan data sampel yang ditarik dari populasi, sehingga bentuk persamaan regresi perkiraannya menjadi Y sama dengan A ditambah BX. Sehingga untuk mendapatkan suatu persamaan regresi, pertama-tama yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengumpulan data dari variabel yang akan dilihat hubungannya. Misalkan antara variabel Y dan variabel X. Lalu selanjutnya kita membuat gambar titik-titik kombinasi Y dan X dalam sistem koordinat yang biasa dikenal dengan scatter diagram. Dari scatter diagram tersebut dapat dibayangkan bentuk kurva yang sesuai dengan kombinasi Y dan X, kombinasi data Y dan X. Sehingga dari pelajaran matematika dapat kita dapatkan dalil bahwa dari dua titik dapat dibuat sebuah garis. Oleh sebab itu, diperlukan suatu usaha untuk mencari persamaan kurva yang sesuai dengan data yang ada. Sehingga kegiatan ini dinamakan dengan curve charting. Lalu selanjutnya yaitu tentang scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat titik-titik koordinasi antara nilai Y yaitu volume ekspor dan nilai Y yaitu kurs USD sebagaimana pada gambar A. Sehingga dari titik-titik koordinasi tersebut dengan menggunakan metode tangan bebas dapat dibentuk garis yang menggambarkan hubungan antara Y dan X. Metode tangan bebas biasanya itu berdasarkan pada titik tengah di mana koordinat tersebut berada. Seperti terlihat pada gambar B dengan menggunakan metode tangan bebas, apabila ada 4 orang yang diminta untuk membuat garis, kemungkinan juga ada 4 garis yang terbentuk seperti pada garis A.
B, C, dan D. Masalahnya dari keempat garis tersebut, mana yang dianggap paling tepat untuk dapat mewakili persamaan garis tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan kita bahas pada metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Berikut merupakan contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil, yaitu metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode untuk menentukan persamaan regresi berdasarkan atas selisih kuadrat nilai Y sebenarnya atau aktual dengan nilai Y dugaan atau ramalan yang minimal dapat dituliskan, yaitu Y dikurang Y aktual. Gambar A merupakan selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Lalu pada gambar B itu merupakan selisih antara dugaan dan aktual lebih besar. Pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa pada gambar sebelah kiri nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan Y mempunyai selisih yang disebut error atau kesalahan pengganggu, yaitu sebesar E, di mana apabila Y dan Y maka error E akan sama dengan Y dikurang Y sama dengan E sama dengan 0. Namun demikian, untuk sebanyak pasangan N antara Y, I, dan Y, pastilah tidak akan sama dengan 0 semua. Sehingga pada gambar B, nilai antara Y dengan Y relatif jauh, atau dengan kata lain pada gambar B lebih besar dari gambar A. Penggunaan metode kuadrat terkecil dimaksudkan untuk memperoleh garis dugaan atau persamaan dugaan antara Y dan X dengan tingkat error atau kesalahan pengganggu yang sangat minim. Dengan kata lain dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu sigma EI kuadrat sama dengan sigma Y1 dikurang Y1 kuadrat sama dengan minimum, dan apabila ada dua garis atau persamaan, maka metode kuadrat terkecil akan memilih di mana kesalahan penggunaannya pengganggunya yang paling minim. Berikut merupakan gambar persamaan regresi. Pada gambar A, dapat dilihat persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, antara nilai Y dan X mempunyai hubungan yang positif. Apabila Y naik, maka apabila X naik, maka Y juga akan naik. Sehingga nilai intersep A adalah nilai Y pada saat X bernilai 0. Nilai B menunjukkan perubahan nilai Y akibat perubahan nilai X satuan. Contohnya yaitu kurva yang positif adalah kurva penawaran. Lalu pada gambar B, persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A dikurang BX, antara nilai Y dan X mempunyai hubungan yang negatif. Sehingga apabila Y naik, X naik, maka Y akan turun. Sehingga nilai intersep A adalah nilai Y pada saat nilai X sama dengan 0. Nilai B menunjukkan penurunan nilai Y akibat perubahan nilai X meningkat satu satuan. Contoh kurva yang negatif adalah kurva permintaan dan kurva marginal efisiensi interpretasi. Sehingga rumus untuk mencari koefisien A dan koefisien B yaitu sebagai berikut. Di mana Y merupakan nilai variabel terikat Y, A merupakan intersep, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, B merupakan slope atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata pada Y untuk setiap unit pada perubahan variabel X. X merupakan nilai variabel bebas X, dan N kecil merupakan jumlah sampel.
Lalu materi yang selanjutnya yaitu kesalahan baku pendugaan. Berikut merupakan contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Lalu materi yang selanjutnya yaitu definisi standar error. Standar error atau kesalahan baku pendugaan adalah suatu ukuran ketepatan pendugaan berdasarkan nilai X yang diketahui dengan pengamatan Y. Nilai koefisien A dan B pada persamaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus koefisien regresi. Apabila nilai A dan B sudah diketahui, maka nilai Y dapat diduga atau diramalkan dengan memasukkan setiap nilai X pada persamaannya. Proses bagaimana mendapatkan nilai ramalan Y pada contoh soal hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit dapat disajikan pada tabel berikut. Lalu berikut merupakan rumus untuk mencari standar error, yaitu S, YX sama dengan akar sigma E kuadrat dikurang N dikurang 2 sama dengan akar sigma Y dikurang Y kuadrat dibagi N dikurang 2, di mana SYX merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Y merupakan nilai pengamatan dari Y merupakan nilai dugaan dari Y, N kecil merupakan jumlah sampel, yaitu derajat bebas, N dikurang 2, karena terdapat dua parameter yang akan digunakan, yaitu A dan B. Berikut merupakan cara mencari standar error SYX dengan menggunakan mikroskop Excel. Yang pertama kita memasukkan data yang ada, yaitu data Y pada kolom A dan data X pada kolom B. Lalu kita letakkan kursor pada salah satu sel, misalnya yaitu C1. Dengan kita mengetikkan sama dengan diikuti dengan icon yaitu insert function. Lalu setelah kita memilih fx function, maka muncul kotak dialog pada gambar. Lalu kita pilih statistical dan function kategori yaitu STEYX pada function name. Lalu setelah kita memilih STEYX, maka kita tekan OK, kemudian muncul kotak dialog berikut. Lalu kita blok data pada kolom A pada known YS dan blok data pada kolom B yaitu known XY. Lalu kita tekan OK, maka hasil standar error yaitu 0,181 sehingga akan muncul pada formulir result atau tanda sama dengan. Materi yang selanjutnya yaitu asumsi metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil itu dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil tidak hanya penting untuk perhitungan koefisien regresi sampel yaitu A dan B, tapi juga untuk membuat pendugaan interval dan menguji hipotesis koefisien regresi populasi. Berikut merupakan beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil. Yang pertama, nilai rata-rata dari error term atau expense value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan dengan E buka kurung
EI dibagi XI yaitu sama dengan 0. Pada gambar terlihat bahwa untuk setiap XI misalnya X1, X2, X3 terdapat beberapa nilai Y. Nilai tersebut terdapat di bawah dan di atas garis regresi. Namun nilai rata-rata dari Y berada di titik tengah yaitu pada garis regresi. Karena kurva bersifat simetris, maka nilai di bawah garis regresi sama dengan nilai di atas regresi. Sehingga nilai harapan dari EI untuk setiap X dari X1 sampai XI sama dengan 0. Yang kedua, nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini biasa dilambangkan dengan berikut ini. Cok 2 kurung EI dikali EJ tutup kurung sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Sehingga berdasarkan pada asumsi nomor 1, dapat kita ketahui untuk setiap nilai XI akan terdapat EI, dan untuk XJ akan ada EJ. Lalu apa yang dimaksud dengan kovarian 0 sama dengan? Kovarian sama dengan 0 adalah nilai EI dari XI tidak ada hubungan dengan nilai EJ dari XJ. Yang ketiga yaitu varian dari error bersifat konstan. Perlu kita ingat bahwa varian itu dilambangkan dengan rho kuadrat, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var buka kurung EI dibagi EJ sama dengan EI dikurang EJ per kuadrat sama dengan rho kuadrat. Apabila kita lihat pada gambar sebelumnya, nilai EJ itu dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X, yaitu X1, X2, dan X3 tersebar secara konstan sebesar variannya yaitu rho kuadrat. Sehingga pada gambar tersebut nilai E tersebar 1 standar deviasi di bawah garis regresi dan 1 standar deviasi di atas garis regresi. Sehingga seluruh distribusi nilai EI untuk XI dan EJ untuk XJ di mana I tidak sama dengan J, sehingga akan terlihat sama dengan ditunjukkan kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal inilah yang dikenal dengan varians dari error bersifat konstan. Asumsi yang keempat yaitu variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term E. Ini biasa dilambangkan dengan cov EI XI sama dengan 0 pada garis regresi yaitu Y sama dengan A ditambah BXI ditambah EI, maka nilai XI dan EI tidak saling mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing yaitu X dan E tidak saling dapat dipisahkan. Perlu kita ketahui untuk mempengaruhi Y selain X adalah pasti E, yaitu faktor di luar X. Oleh karena itu, varians dari E dan X saling terpisah atau tidak berkorelasi. Keempat asumsi di atas itu sangat penting dalam melakukan analisis regresi. Sehingga apabila asumsi tersebut terpenuhi, maka nilai-nilai pendugaan yaitu A dan B akan mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama tidak bias, yang kedua memiliki varians yang minimum, sehingga penduga merupakan penduga yang efisien, yaitu tidak bias dan memiliki varians minimum. Yang ketiga konsisten, yaitu apabila ukuran sampel diperbesar tanpa batas, maka nilai dugaan akan mendekati nilai parameter populasi yang sebenarnya. Yang keempat yaitu intensif, yaitu A memiliki distribusi normal dengan nilai rata-rata harapan E sama dengan A dan varians A sama dengan rho kuadrat A, di mana A merupakan nilai dugaan sampel dan A besar merupakan nilai populasi yang sebenarnya.
Yang kelima yaitu slope atau kemiringan kurva, yaitu B memiliki distribusi normal dengan nilai rata-rata harapan E sama dengan B besar dan varians sama dengan whole kuadrat B, di mana B adalah nilai dugaan sampel dan B adalah nilai populasi yang sebenarnya. Materi yang selanjutnya yaitu perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Dalam teori pendugaan, terdapat dua hal penting yaitu pendugaan interval dan pendugaan tunggal. Pendugaan interval Pendugaan interval dimaksudkan untuk menggambarkan nilai tengah untuk setiap nilai X tertentu. Sedangkan pendugaan tunggal digunakan untuk menggambarkan kisaran nilai untuk setiap nilai X tertentu. Pada kondisi nyata di mana terjadi fluktuasi, maka nilai dugaan Y, A, dan B dapat mempunyai nilai yang berbeda. Dengan nilai populasi sebenarnya yaitu Y, A, dan B. Oleh karena itu, nilai dugaan Y, A, dan B bisa berbeda nilai dugaan sebenarnya. Maka mungkin lebih baik kalau digunakan pendugaan interval. Pendugaan interval tersebut dimasukkan agar nilai Y, A, dan B besar yang sesungguhnya terletak dalam suatu interval dan keyakinan A tertentu. Berikut merupakan rumus pendugaan interval. Y kurang Berikut merupakan rumus interval pendugaan, di mana Y merupakan nilai dugaan dari Y untuk X tertentu. T merupakan nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu. SYX merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. X merupakan nilai data pengamatan variabel bebas. X bar merupakan nilai rata-rata data pengamatan variabel bebas dan N merupakan jumlah sampel. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai EI bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal. Sehingga nilai T sama dengan B kecil dikurang B besar dibagi tau B. Hal ini juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya, nilai standar deviasi populasi B itu sulit diketahui, sehingga standar deviasi populasi biasa diduga dengan menggunakan standar deviasi sampel yaitu SB, sehingga nilai T-nya menjadi T sama dengan B kecil dikurang B besar dibagi SB, sehingga probabilitasnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Materi yang terakhir yaitu hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan sebenarnya mempunyai hubungan. Koefisien korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih variabel. Apabila nilai yang sebenarnya yaitu Y mendekati garis regresi, maka koefisien korelasinya juga besar dan kesalahan pendugaannya akan kecil. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman X, atau bahasa sederhananya yaitu seberapa besar kemampuan X dalam menjelaskan Y. Kesalahan baku pendugaan merupakan
suatu ukuran yang menyatakan kedekatan suatu nilai yang sebenarnya terhadap garis regresi. Jadi, antara koefisien korelasi dan kesalahan baku pendugaan mempunyai kesamaan dalam fungsinya, yaitu untuk mengukur kedekatan nilai yang sesungguhnya atau nilai pengamatan terhadap nilai dugaan atau garis regresinya. Sehingga semakin besar koefisien korelasinya dan semakin kecil kesalahan baku pendugaan, maka hasil dugaannya akan semakin besar. Analisis varian atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Sehingga untuk mengukur kesalahan baku kita dapat menghitung error, yaitu antara selisih Y dan Y atau dapat dinyatakan dalam bentuk kesamaan berikut. Atau dapat bentuk kesamaan lainnya itu sebagai berikut. Di mana Y sama dengan nilai sebenarnya, Y yaitu nilai regresi, dan E merupakan kesalahan atau error. Berikut merupakan tabel ANOVA. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.